Kamu. Mauren langsung saja menunjuk wajah Kania. Amarahnya benar-benar hampir tidak bisa dikendali. Bagaimana tidak? Ini pertama kalinya ada orang yang secara terang-terangan menghina ia secara langsung. Padahal selama ini ia selalu dieluk-elukan oleh orang-orang. Iya, aku. Kania dengan polos menunjuk dirinya. Maksud kamu apa ngehina aku? Hah? Gak ada sopan santunnya ya kamu jadi perempuan? Mendengar bentakan Mauren, Kania langsung menunduk. Seolah-olah sedang takut, meskipun nyatanya tidak sama sekali. Aku kan gak sengaja, Mbak Mauren, cicit Kania yang hampir saja kembali kelepasan. Meski amarahnya sedang menggebu-gebu, Mauren memilih untuk diam dan mengalah saja. Jadi, dia istri kamu, Van? Kamu gak bercanda, kan? Mauren menatap Revan dengan tatapan tidak percaya. Revan mengangguk dengan tegas. Iya, dia istriku. Istri kesayanganku, jawabnya penuh penekanan. Aneh, ya? Kok kamu bisa suka sama cewek beginian? Sahut Mauren. Maksud kamu apa? Bentak Revan yang sontak emosi dengan mantan kekasihnya itu. Sadar sang suami yang mulai terpancing amarah, Kania dengan pelan menggenggam telapak tangan pria itu. Bukannya apa-apa, menurutnya pribadi, menghadapi wanita seperti Mauren bukan dengan cara emosi. Lagi pula, jika sampai terpancing emosi, maka lawan mungkin akan merasa puas. Menurut Kania, cara yang ampuh menghadapi Mauren adalah dengan cara elegan, namun mampu membuat lawan tak berkutik. Itulah taktik yang sangat Kania suka. Emosi tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang ada memperparah masalah nantinya. Emangnya ada yang salah sama aku? Tanya Kania sembari menunjuk dirinya. Jelaslah. Rasanya nggak cocok kalau seorang presdir bersanding dengan wanita terlalu biasa kayak kamu. Di mana-mana yang terlihat cocok itu aku. Dari segi penampilan, kami berdua terlihat sangat serasi. Terus kenapa dia nggak nikahin kamu? Tanya Kania yang kembali mampu membuat Mauren merasa tertohok. Karena tidak tahu hendak menyahut apa lagi, Mauren sontak berdecak kesal. Ia pikir wanita di depannya ini akan sama seperti wanita pada umumnya, yaitu jika disindir sedikit saja akan langsung menangis, marah ataupun membenarkannya. Tapi apa-apaan ini? Alih-alih emosi, wanita itu justru terlihat tenang saja. Seolah dirinya bukan ancaman bagi wanita itu. Asal kamu tahu, dari penampilan aja kita jauh berbeda. Lagian apa sih profesi kamu? Profesi aku? Tunjuk Kania pada dirinya sendiri. Profesi aku itu profesi yang sangat istimewa. Gak semua orang bisa melakukannya. Apalagi kamu. Kamu mau tahu apa? Profesi aku itu adalah ibu rumah tangga. Tugasku adalah mengurus dan merawat suamiku. Memastikan ia selalu sehat, mendapatkan servis yang terbaik dari aku. Dan yang pastinya, selalu memperhatikan sehinci saja dari dirinya. Sehingga kamu sendiri bisa lihat seperti apa Revan yang sekarang. Bukankah ia jauh lebih terurus? Mauren terkekeh sinis mendengar jika wanita di depannya sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Malahan hanya ibu rumah tangga saja. Ah, sepertinya sangat tidak cocok bersanding dengan Revan. Cih, ternyata cuman ibu rumah tangga. Aku pikir wanita karir. Dih. Asal Mbak maksudnya Mauren tahu, kalau aku pengen jadi wanita karir kayak Mbak. Udah dari dulu aku dapatinnya. Lagian, situ emangnya bisa jadi ibu rumah tangga? Masak aja pasti nggak bisa, kan? Kamu nggak usah terlalu senang deh. Revan itu dari dulu cintanya sama aku, tegas Mauren penuh percaya diri. Sebelah alis mata Kania terangkat tinggi. Menatap remeh Mauren,
lalu memilih menyahut sekedarnya saja. Oh, iya. Terus aku harus bilang wow gitu? Revan yang sedari tadi hanya diam menyaksikan perlahan tersenyum. Merasa bangga pada Kania yang memiliki sikap tegas. Bahkan mampu membuat orang lain mati kutu dengan cara elegannya. Menurutnya Kania memang wanita yang istimewa. Alih-alih marah dan murka, lalu saling menjambak, wanita itu justru sebaliknya. Menghadapi dengan kepala yang dingin. Kamu jadi istri orang masa nggak punya sopan santun banget sih? Bentak Mauren. Pandangan wanita itu kemudian mengarah pada sang kekasih. Revan, kamu lihat nih istri kamu. Masa nggak ada sopan santunnya sama sekali, adunya. Berharap Revan akan ilfil dengan sikap wanita yang menjadi istrinya itu. Bagus, aku malah suka sama istri yang kayak gitu. Membasmi orang yang berniat menghancurkan rumah tangga kami, sahut Revan dengan santai. Mauren sempat melongo sebentar. Ini kenapa Revan malah membela istrinya? Padahal sikap Kania sangat kasar pada dirinya. Sekarang Mbak Mencret pergi deh, usir Kania yang sengaja memanggil wanita itu dengan tidak sopan. Kamu. Saking kesalnya, Mauren sampai tidak tahu hendak berkata-kata apa lagi. Rasanya semua sindirannya tidak ada artinya. Apa? Sahut Kania mulai ngegas. Sepertinya sudah sangat gemes dengan tingkah si Mencret. Mau dibeliin obat supaya nggak mencret lagi? Entar gue beliin deh. Berurusan dengan Mauren membuat Kania mulai berbicara tanpa disaring terlebih dahulu. Entahlah, setiap sesuatu yang terlintas di pikirannya akan ia ucapkan begitu saja. Revan yang mendengar ucapan istrinya berusaha mati-matian menahan tawa. Tapi tetap saja dirinya tidak mampu. Hingga akhirnya tawanya pun pecah di dalam ruangan tersebut. Bagaimana tidak, di saat situasinya yang sudah sangat panas, istrinya itu malah asal bicara saja. Mauren kehabisan kata-kata. Apalagi mendengar tawa Revan membuatnya sangat malu. Menghentakkan kakinya kesal, wanita itu pada akhirnya memilih pergi meninggalkan Revan dan Kania begitu saja. Saat memastikan Mauren sudah benar-benar pergi, Kania tersenyum penuh kemenangan. Ternyata dirinya kembali mencetak skor. Menepuk-nepukkan tangannya, Kania bergaya seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Suruh dilawan, gumam Kania terkekeh pelan. Sementara Revan, ia masih saja tertawa. Apalagi kini tawanya semakin kencang melihat Mauren yang pergi dengan wajah yang memerah. Bahkan, pria itu sampai terlatih berjalan menuju sofa yang ada di ruangannya saking lemahnya tertawa. Ya Allah, humorku hanya sebatas kata mencret. Revan mengusap wajahnya frustasi sembari berseru karena tidak sanggup untuk berhenti tertawa. Air mata bahkan mengalir dari pelupuk mata pria itu. Tidak tahu lagi bagaimana cara mengekspresikan cara tertawa. Ingin rasanya jungkir balik, lalu guling-guling. Sangat lelah, tapi tetap saja tidak bisa berhenti tertawa. Kania yang awalnya hanya memperhatikan saja kelakuan sang suami, kini justru semakin bingung melihat suaminya yang tidak bisa berhenti tertawa sambil memegang perutnya. Kamu kenapa? Masih waras, kan? Bukannya menjawab, tawa Revan justru semakin nyaring. Pria itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin selama hidup, ini adalah kali pertamanya tertawa sampai mengeluarkan air mata. Kakakmu hahaha. Stres nih orang. Setelah merasa sudah bisa mengendalikan diri, Revan mulai mengatur napasnya. Menarik napas dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan. Begitu seterusnya. Kamu hebat, sayang. Aku bangga punya istri kayak kamu. Itu si Mencret akhirnya kalah juga, ucap Revan yang sengaja ikut mempeleseti nama Mauren. Hus. Nggak boleh ngehina nama orang. Lo.
Bukannya kamu yang duluan ngehina nama orang? Kenapa sekarang malah negur aku? Nampak Revan sedikit tidak suka istrinya yang menegur ia. Karena ngehina itu berat, kamu gak akan sanggup. Biar aku aja, balas Kania sembari terkekeh. Mendengar penuturan istrinya, Revan jadi kembali terkekeh. Tapi, kamu kok bisa bersikap gak sopan santun gitu sama orang? Apalagi kamu baru pertama kali bertemu loh. Cek kakak. Soalnya aku gemes. Aku gak mungkin sekurang ajar itu kalau dia gak mulai. Aku gak bodoh sampai gila-gilaan nyindir karena dia mantan kamu. Aku juga tahu sopan santun kali. Tapi tadi apa? Masa cara kenalannya gitu tadi? Sampai bilang aku ngerebut kamu dari dia. Kalau mau kenalan mah, kenalan aja. Gak usah pakai acara nyindir-nyindir segala. Kan malah membangkitkan jiwa barbar seorang Kania jadinya, sahut Kania menggebu-gebu. Revan tersenyum. Ditariknya pergelangan tangan sang istri, menuntun wanita itu untuk duduk di sampingnya. Aku jadi makin sayang sama kamu, ucap Revan sembari menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang istri. Kamu sayang sama aku? Kania justru bertanya. Seolah menyaksikan apa yang baru saja suaminya ucapkan. Ya iyalah aku sayang sama kamu. Ada-ada aja pertanyaan kamu, balas Revan sedikit ngegas. Tapi kemungkinan, posisi kamu bakal sedikit kegeser setahun atau 2 tahun ke depan. Kania melotot ke arah suaminya. Tidak menyangka suaminya akan berkata seperti itu. Maksud kamu apa? Revan tersenyum melihat wajah kesal istrinya. Karena nanti, rasa sayang aku bakal kebagi sama putri kita, ucap Revan sembari mengelus perut rata milik Kania. Tapi kamu tenang aja, aku gak bakal anggurin kamu. Justru rasa cinta dan sayangku akan semakin bertambah karena kamu mau mengandung dan melahirkan darah daging aku. Revan menundukkan kepalanya. Lalu berhenti tepat di depan perut Kania. Diusapnya secara perlahan lagi perut rata tersebut. Kap, cepat hadir, ya. Papa nggak sabar pengen ngeliat kalian ada di dunia ini. Papa nggak sabar pengen gendong kalian, cium kalian, terus kenalin kalian ke sama semua orang. Kania tersenyum melihat tingkah lucu suaminya. Cabar ya, Papa. Aku atangnya kalau Papa udah punya banyak uang aja. Revan terkekeh. Dipeluknya kembali tubuh Kania. Kania sendiri hanya diam saja, merasakan nyamannya berada di dalam dekapan pria yang menjadi suaminya tersebut. Namun, beberapa detik kemudian wanita itu teringat sesuatu. Sayang, kamu ingat gak sama taruhan kita dulu? Taruhan? Beo Revan berusaha mengingat taruhan mana yang dimaksud istrinya. Tapi tetap saja ia tidak ingat. Iya, taruhan. Masa kamu gak ingat sih? Taruhan siapa yang duluan jatuh cinta dan siapa yang kalah harus mau mengikuti seluruh keinginan yang menang. Ingat, enggak? Ah, baru Revan ingat. Tapi respons pria itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Masih belum nge sepenuhnya kemana maksud dan tujuan istrinya. Berarti kamu harus ngikutin semua kemauan aku dong, kata Kania dengan semangat. Kenapa gitu? Iya, kan kamu yang kalah. Kamu yang duluan nyatain cinta sama aku. Jadi kamu dong yang kalah. Sesuai kesepakatan, kamu harus ngikutin semua permintaan aku. Revan langsung mendelik tidak suka. Bukannya kita imbang, ya? Kamu juga bilang kalau kamu cinta sama aku. Ye, tetap aja kamu yang duluan bilang suka. Jadi kan kamu yang kalah. Kamu lupa atau gimana sih? Ingat, Iho. Janji itu harus ditepatin. Ya udah, kamu maunya apa? Ketus Revan. Bisa-bisanya istrinya itu masih ingat.
padahal ia sendiri sudah tidak ingat akan taruhan tersebut. Kania tersenyum cerah. Wanita itu lantas mencondongkan wajahnya, lalu berbisik tepat di samping telinga suaminya. "Kamu gila, Kania?" Sontak saja Revan berteriak histeris mendengar permintaan istrinya. "Gila? Aku nggak ngangka kalau kamu orangnya ternyata pendendam.